Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesuksesan adalah dambaan dan tujuan dari semua umat manusia. Dari berbagai kata kunci untuk sukses itu, kunci sukses yang paling sederhana adalah tekad, yaitu kemauan yang kuat untuk bekerja tanpa henti. Untuk meraih kesuksesan, ada orang yang meraih dengan bekerja keras dengan jujur. Tetapi bahkan tidak jarang, ada yang melakukan kecurangan-kecurangan, yaitu mencilat, menjatuhkan teman, bahkan bila perlu, menyingkirkan saingan atau membunuhnya. Tapi dalam perikop khotbah kita pada hari Minggu ini, kunci sukses yang dialami oleh Yusuf bukanlah hanya karena tekad, karena kerja kerasnya, tetapi kuncinya adalah penyertaan Tuhan. Itu yang kita baca tadi di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka demikianlah kiranya kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita belajar dari pengalaman Yusuf ini, yang pertama sekali supaya kita sukses, mari kita ikuti rencana dan jalan Tuhan. Jalan sukses Yusuf dalam penyertaan Tuhan, kita melihat di sana ada hal yang di luar pikiran, yang di luar rencana manusia, tetapi itu dipakai Tuhan mengantar Yusuf menjadi sukses. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya di hadapan orang tuanya, yaitu ada beberapa bintang yang menyembah kepada 1 bulan, maka saudara-saudaranya, abang-abangnya betul-betul benci kepada dia. Akhirnya dia kemudian dibuang ke dalam sumur yang kering, dan akhirnya dijual kepada orang Ismail, dan terakhir dalam perikop bacaan kita ini kemudian dia dibeli oleh Potifar. Di rumah Potifar dia diberikan kepercayaan, tapi akhirnya kalau kita baca ceritanya, dia difitnah oleh istri Potifar, dan kemudian dia dipenjarakan. Di penjara dia menafsirkan mimpi pegawai-pegawai istana yang akan dihukum mati, dan selanjutnya dia juga menafsirkan mimpi Firaun tentang kerbau yang gemuk memakan 7 kerbau yang sudah kurus. Dan itu diterjemahkannya bahwa akan ada 7 tahun musim berkelimpahan, musim panen yang luar biasa, 7 tahun musim kekeringan. Dan atas jasanya itu kemudian Yusuf diangkat menjadi wakil raja di tanah Mesir. Dan selanjutnya seperti yang sudah kita tahu ceritanya, melalui Yusuflah orang tuanya Yakub dan abang-abangnya diselamatkan dari kelaparan yang berkepanjangan di Kanaan. Singkatnya, jalan Tuhan yang berliku itu mengantar Yusuf kepada satu kesuksesan. Dan setelah dia menjadi berkat, atau setelah dia berhasil sukses dalam Tuhan, dia tidak lupa diri. Dia tetap mengingat siapa dia, dan kemudian dia menjadi saluran berkat. Bukankah sudah manusiawi ketika ada kesempatan harusnya dia membalaskan dendamnya kepada abang-abangnya? Tapi dalam cerita Alkitab,
secara khusus cerita tentang Yusuf. Yusuf tidak membalaskan dendam. Ketika dia tahu kelaparan telah menimpa negeri orang tuanya, maka dia mengatakan, bawalah orang tuamu ke sini, bawalah semua saudara-saudara supaya kita hidup bersama. Maka hendaknya siapapun kita yang disertai oleh Tuhan dan diantar meraih sukses, mari kita pakai jabatan, prestasi, apapun yang kita miliki menjadi berkat bagi orang lain. Dan kemudian tetap setia di dalam Tuhan. Ketika dia dalam pembuangan, dia tetap setia kepada Tuhan. Ketika dia menjadi hamba di rumah Potifar, dia tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Ketika dia di penjara, dia tetap setia dan senantiasa memuji Tuhannya. Dan ketika dia sudah berhasil menjadi wakil raja di Mesir, dia tetap setia dalam kebenaran Tuhan. Maka kiranya demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketika kita miskin, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Dan sesudah kaya, biarlah kesetiaan kita semakin kuat dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita berusaha dari awal, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetapi ketika sukses dan sudah meraih hasil yang besar, sekali lagi, tetaplah setia kepada Tuhan. Demikianlah jalan menuju sukses, yaitu penyertaan Tuhan. Selamat meraih sukses bersama Tuhan. Selamat menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas seluruh berkat kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami boleh memakai semua berkat yang Tuhan beri kepada kami menjadi berkat bagi orang lain. Karena hanya dengan demikianlah kami akan berhasil dalam kehidupan ini. Mampukan kami melakukannya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.